daerah-daerah yang dulu yang bukan menjadi kawasan pemukiman sekarang berkembang menjadi kawasan pemukiman. Pencemaran sungai yang terjadi sekarang memang sudah semakin masif, tapi aturan juga mulai banyak. Tapi apa yang terjadi, apa yang sekarang sudah kita bisa lihat hasilnya di Benowo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya host Singkong dan Kopi, Haji Norman Fauzi. Dan kali ini hari yang istimewa, sahabat Dulur Lanang Tua saya berkunjung ke studio dan memang sudah sejak lama saya agendakan sama beliau dan beliau baru berkenan hadir hari ini. Sahabat Singkong dan Kopi, kita akan bicara santai dan tentunya yang bermanfaat. Podcast ini tujuannya adalah memberikan informasi, transfer knowledge kepada masyarakat, kepada pemirsa Singkong dan Kopi, agar semakin kritis, semakin banyak daripada literasi, dan nambah wawasan. Yang jelas tamu kita, pakar di lingkungan. Kalau sudah bicara tentang Adipura, beliau termasuk Dewan Juri, dan beliau juga Dewan Lingkungan Hidup Jawa Timur, melanglang buana kemana-mana. Tadi tidak ada tempat satupun bencana di Republik ini tanpa kehadiran beliau. Tsunami Aceh, beliau pionir di sana, kemudian dan di bencana alam bencana yang lain. Beliau juga pemerhati tentang sampah. Bu Risma kalau melihat video podcast ini, mudah-mudahan masih ingat dengan beliau, bagaimana membangun Surabaya dengan zero waste, tentunya bagaimana sampah menjadi kompos, itu sudah dilakukan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Rambut boleh putih, jenggot boleh putih, tapi semangat lingkungan terus membara. Amin, amin, amin. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Tok, Ya, siap. kebahagiaan kami dari Singkong dan Kopi, ngobrol santai tapi bermanfaat, panjenengan hadir. Mas Tok, bencana-bencana ini sekarang terus menimpa Republik ini. Barusan selesai kita kemarin melihat Batu, kemudian kita alami lagi Lumajang. Mas Tok, apakah situasi iklim atau situasi daripada reboisasi kita atau persoalan-persoalan lain yang manusia sehingga alam selalu menegur dengan bencana di akhir-akhir ini? Monggo disampaikan Mas Tok. Matur nuwun. Santai mau Mas Tok. Adinda Haji Norman. Saya ini agak kaget ini. Iya. Saya diundang berapa kali memang ya karena ada sedikit kesibukan, kemudian pandemi dan sebagainya. Tapi begitu masuk ini wah surprise, serius ini. Serius. Tempat podcastnya begitu. Kemudian yang kedua acaranya ini Singkong dan Keju. Singkong dan Kopi. Betul. Cuman alhamdulillah di sini tak delok kok kopine enggak ono, singkongnya enggak ono. Terus ya apa iki? Karena yang ngomong bencana alam, jadi kita itu gitu ya. prepare. Oh iya. Sewaktu-waktu ada bencana kita tinggal lari kan gitu. Ini kalau rodok serius ngene iki grogi ya Pak Dewi ya. Grogi nih ya. Jadi bayangan saya ini disuguhi kopi, panganane singkong. Gitu Wah ya. ini tepat ini korelasi dengan judul podcastnya sih ono madu ya, tapi tak delok kok enggak ono iki. Karena faktor bencana gitu tadi. ya. Iya, alhamdulillah lah. Tapi kayaknya udah disiapin ya di luar ya. Iya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Haji Norman tadi terkait dengan banyaknya bencana, ya memang demikianlah, kita ini sudah masuk ke sebuah era yang kemudian kebencanaan ini, problem-problem lingkungan dan kebencanaan ini semakin sering kita alami. Problem ini sebetulnya kita hadapi cukup lama, sudah hampir 1 dasawarsa ini mulai begitu, tapi intensitasnya baru sekarang ini semakin sering. Apakah karena itu bencana gunung berapi, tanah longsor, banjir bandang, gempa dan sebagainya, intensitasnya semakin sering. Nah kebetulan Indonesia ini karena hidup di sebuah kepulauan daerah tropis yang berada di 3 lempeng bumi, potensi kebencanaan ini memang tumbuh semakin besar dan semakin sering. Karena siklus kebencanaan itu tidak semakin sedikit, tapi nanti
frekuensinya, intensitasnya semakin sering dan semakin saya tidak berharap takut-takuti ya, tapi memang kejadiannya seperti itu. Ya terkait dengan kebencanaan inilah kemudian kita memahami bahwa di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang kebencanaan dan sebagainya, mulai kita pahami bahwa bencana itu bisa terjadi karena faktor alam, bisa terjadi karena faktor lingkungan, maupun bisa terjadi karena faktor yang lain. Apakah itu epidemi seperti sekarang ini, atau kebencanaan karena sebuah kejadian sosial ya, chaos macam-macam dan sebagainya, itu kita kategorikan seperti itu. Nah, intensitas kejadian bencana alam maupun bencana lingkungan ini, kalau saya bisa sederhanakan definisinya, kalau bencana alam itu sebuah bencana yang terjadi tanpa ada campur tangan manusia yang disebabkan karena oleh aktivitas alam. Ya. Tapi kalau bencana lingkungan, kita sebutnya sebuah bencana yang terjadi ada campur tangan manusia, kemudian triggernya bisa karena fenomena alam yang kemudian mengakibatkan sebuah bencana terjadi. Dan contoh-contoh bencana lingkungan ini sekarang semakin sering dan semakin akrab kita hadapi. Salah satu yang masih masih fresh lah di ingatan kita, kejadian kemarin yang di Batu ya, tanah longsor dan sebagainya, yang kemudian beberapa desa wilayah Bumiaji dan sebagainya cukup parah. Kenapa terjadi demikian? Karena Batu itu kemudian adalah satu daerah yang berada di pegunungan tinggi, DPL-nya sekitar 1.300 sampai 1.700, yang kemudian karena penataan kebijakan lingkungan yang selama ini mungkin karena pariwisata luar biasa begitu, kemudian pariwisata itu dianggap menjadi lokomotif pembangunan menurut teman-teman Batu, sehingga pariwisata didorong menjadi sebuah kebijakan yang diharapkan bisa memberikan kemakmuran, meningkatkan PAD dan sebagainya. Konsekuensinya pada saat kebijakan itu diberikan dan sebagainya, ada beberapa hal yang kemudian terganggu. Salah satunya persoalan ekologi lingkungan, salah satunya persoalan sosial dan sebagainya. Nah, karena kita ini belajar tentang kejadian-kejadian pembangunan ini yang terjadi di negara maju lebih dulu daripada kita, bagaimana mereka melakukan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, maka konsep pembangunan berkelanjutan bisa kita jadikan acuan sebetulnya. Di dalam pembangunan berkelanjutan itu ada 3 pilar utama, ekologi, ekonomi, dan sosial. Tiga-tiganya ini sama penting, tidak ada satupun yang lebih penting dari yang lain. Ekonominya maju, tapi kemudian lingkungannya dibabati, yang dahulu daerah tangkapan Bapersun, yang dahulu daerah konservasi dihilangin, dibangun hotel, dibangun perumahan dan sebagainya. Masyarakatnya juga begitu. Masyarakatnya dinafikan keberadaannya, tapi ekonominya yang diekspos, didorong luar biasa semacam itu, sehingga dua aspek ini kemudian non sewu di dalam konsep pembangunan berkelanjutan itu, kalau kita ngacu kepada persoalan di Kota Batu, kayaknya dua ini tidak mendapat porsi yang sama, yang ditonjolkan ekonomi. Ekologi dan sosial ini yang kemudian agak dinafikan. Nah, problem itu muncul pada saat dua ini kemudian menjadi persoalan serius. Nah, contoh kemarin kejadian itu pada saat di atas, kalau turun ke Cangar, mulai Bumiaji ke atas, kebijakan dibangun semacam itu, tanpa mengindahkan faktor-faktor ekologi dan sebagainya yang terjadi semacam ini. Nah, hal-hal semacam ini kalau bisa mulai sekarang ada kearifan tradisional atau kearifan kita semua untuk memahami persoalan demikian. Oke, Mas Toto. Yeah. Saya teringat ketika kita sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, saya pernah diajak beliau untuk beberapa kali membela kepentingan masyarakat, tentunya memperhatikan daripada persoalan lingkungan. Beliau sering menyampaikan kepada saya ketika kita berhadapan sama kawan-kawan Dewan, menyampaikan aspirasi kami bahwa seperti yang beliau sampaikan, semua ini kompleks. Mas Toto, apakah kita terlambat untuk menata kembali disaster management kita? Kata terlambat sebetulnya tidak ada, meskipun kejadian ini sudah terjadi di mana-mana. Kita masih punya kesempatan untuk bisa melakukan upaya perbaikan. Tapi apakah upaya perbaikan tadi sebanding dengan laju kerusakan yang terjadi atau pengerusakan yang terjadi? Ini yang harus kita bahas lebih mendalam ya, mungkin terutama dengan teman-teman penentu kebijakan, DPRD, kabupaten kota, kepala daerah, masyarakat, industri dan sebagainya, khusus pariwisata dan sebagainya. Kita duduk untuk mencoba membangun pemahaman semacam itu. Fenomena kebencanaan ini tidak akan berhenti.
hampir setiap saat, apakah musim penghujan, apakah musim kemarau, kita akan menghadapi persoalan ini sama, meskipun problemnya berbeda. Kalau musim penghujan, kebakaran hutan dan sebagainya, musim penghujan, musim kemarau, kebakaran hutan dan sebagainya, musim penghujan, tanah longsor, banjir bandang dan sebagainya. Tapi persoalan ini harus coba kita bangun untuk mencoba mengurangi dampak itu semua. Nun sewu, saya sekarang ini wis kentekan nafas kalau kita hanya mencari yang salah saja, Pak. Tuding-tudingan kok zaman biyen kan nggak tahu untuk NTE. Kita mencari solusi untuk mencoba membangun agar masyarakat atau kita bersama mempunyai kesempatan hidup di dunia ini yang jauh lebih baik. Kebencanaan menjadi sebuah fenomena kejadian yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Tetapi bagaimana kita membangun perencanaan agar bencana yang terjadi tadi bisa kita eliminir sehingga dampak bencana tadi tidak menjadi besar maupun luas. Mas Toto, Yeah. saya lebih menarik tadi kita bicara tentang bagaimana bencana itu muncul dari pikiran, Yeah. tindakan, Yeah. sikap manusia. Yeah. Tapi jangan dikatakan ini human error, Yeah. karena itu ada unsur kesengajaan. Yeah. Sahabat Singkong dan Kopi, saya sering juga bersama beliau ketika menyisir Kali Brantas, kemudian melihat lokasi-lokasi bumi perkemahan dan sebagainya, yang semula itu adalah merupakan tempat ada hujan, tempat untuk penampungan air, tempat kita untuk menanam kembali, itu ternyata dirubah, dikonversi menjadi sebuah arena, sebuah apa yang memang itu kepentingan daripada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Yang lebih parah lagi bahwa dari hulu ke hilir sungai kita sudah terkontaminasi. Mas Toto, Yeah. kembali kepada persoalan tangan-tangan manusia yang tentunya mereka hanya berpikir untuk profit, tetapi mereka tidak pernah berpikir tentang bagaimana anak cucu kita ke depan. Hari ini kita mencemari lingkungan, tidak terasa 5 tahun, 10 tahun ke depan ini anak cucu kita akan menikmati kekeruhan ini. Kembali yang ingin saya tanyakan, faktor manusia sejauh ini semakin parahkah dari zaman-zaman kita berjuang dulu? Yeah. Saya kira begini, problematikanya memang agak berbeda dengan dahulu. Mungkin kalau dulu jumlah manusianya tidak sebanyak sekarang, maka problem tadi juga tidak akan sebesar sekarang. Nah, sekarang ini jauh lebih besar karena jumlah penduduk, daerah-daerah yang dulu yang bukan menjadi kawasan pemukiman sekarang berkembang menjadi kawasan pemukiman, kemudian ya industri juga demikian dan sebagainya. Pencemaran sungai yang terjadi sekarang memang sudah semakin masif, tapi aturan juga mulai banyak. Limbah B3 misalnya, bagaimana industri mencemari sungai dengan limbah B3 cair atau limbah industri cair dan sebagainya yang memberikan dampak jelek kepada sungai dan sebagainya. Sekarang sudah muncul banyak aturan dan sebagainya. Harapan kami ya tentunya dengan aturan, pengawasan maupun penindakan terhadap pelaku ini menjadi baik. Tapi faktor yang penting buat saya sebetulnya edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya ini. Sungai ini dulu, non saya kalau saya kecil ini sering jadi guyonan sih, jadi lagu sih. Mungkin kita masih ingat dulu nek ono lagu dayoe teko, beberno kloso, klosoe bedah, tambalan jadah, ya toh. Asune mati buangan nang kali. Dulu ingat saya lagu itu masih sering kita nyanyikan waktu kecil-kecil. Pemahaman masyarakat terhadap sampah atau apapun yang tidak diperlukan oleh mereka itu seakan-akan sah untuk dibuang di sungai. Karena lagu itu mungkin ya non sewu tidak ngajari untuk membuang sampah begitu, tapi lagu itu mencerminkan sikap kita dulu. Gitu. Nah sekarang ini memang agak berbeda. Sudah banyak edukasi teman-teman yang aktivis yang melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjaga sungai semakin banyak, teman-teman birokrasi melalui dinas terkait juga semakin banyak yang mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah. Tapi kenyataannya memang masih demikianlah, masyarakat masih polanya semacam begitu dan sebagainya. Saya ini malah jadi ingat sih kejadian kemarin Wali Kota Surabaya mengeluarkan edaran kemudian meminta masyarakat untuk bekerja bakti bersama-sama serentak. Wah menarik, bagus gitu. Peran serta masyarakat untuk terlibat dalam menjaga lingkungan Kota Surabaya cukup positif karena respon masyarakat demikian banyak.
Tapi sayangnya setelah sampah itu dibuang semua delewer, tidak ada pengangkutan koordinasinya itu, sehingga sampah ini masih ada di jalan itu sampai beberapa hari dan sebagainya. Saya khawatir kalau kena hujan dan sebagainya atau kena kendaraan kembali lagi dan sebagainya begitu. Ya semoga saja kalau mengadakan kegiatan semacam itu, mbok yo dikoordinasikan, ditoto yang agar tidak semacam itu. Mungkin per wilayah Surabaya Utara dulu dihitung pengangkutannya bagaimana, ininya bagaimana, petugasnya, sehingga masyarakat sudah melakukan kewajibannya kerja bakti, sampah bisa tertangani secara baik. Minggu depan atau 2 minggu kemudian wilayah yang lain, sehingga kejadian-kejadian itu jauh lebih bagus dan lebih hasilnya lebih nampak elok lah, cantik begitu, sehingga apa yang diharapkan dari kerja bakti itu bisa tercapai. Oke, Mas Toto. Sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, melalui podcast Singkong dan Kopi ini kami ingin juga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ingat, ketika kita ada di rumah, kemudian plastik, sampah basah, sampah kering, sampah logam, itu kita buang. Itu namanya sampah yang ada di rumah tangga. Kemana sampah itu? Kita taruh di depan dengan plastik lagi. Kemana itu? Dibawa oleh bapak-bapak gerobak, Petugas kebersihan kampung. petugas kampung. Kemana itu? Ke tempat penampungan sementara. Ya. Melalui podcast ini, mudah-mudahan masyarakat paham, dan jeripayah Mas Erik selaku wali kota juga perlu kita ingatkan. Dari TPS masuk diangkut secara konvensional, begitu saja, mulai dari kita masih muda masuk sampai sekarang seperti itu, dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir Benowo. Betul. Kalau kita tahu di sana, itulah alur sampah. Sekali lagi, alur sampah kita dari rumah ke bak sampah depan, dari TPS diangkut truk dibawa ke Benowo. Betul. Di sana masih menggunakan sistem sanitary landfill. Di sana masih menggunakan sistem cover soil. Mas Tok, sampai kapan Benowo ini atau daerah-daerah yang lain menggunakan sistem numpuk tanpa mereka berpikir zero waste? Bagaimana? Jadi begini, boleh ngingetin kita dulu lah. Ya. Awal-awal tahun 2001. Governance of Energy. Iya, tahun 2001 kebetulan saya itu kelola satu tempatnya Pemkot Surabaya di Jalan Putih Tambak. Di sana kemudian sampah dari RW, dari pemukiman kita kelola menjadi kompos. Sampah kita bagi menjadi 2, satu yang organik, satu yang anorganik. Yeah. Pengistilahnya waktu itu masih dikenal sampah kering dan sampah basah. Yeah. Sampah basah itu kemudian kita olah menjadi composting sebetulnya. Nah, sortasi ideal itu sebetulnya sampah itu di sumber sampah. Jadi kalau misalnya ada satu pemukiman, apa tadi yang Haji Norman sampaikan, ya, dari rumah tangga sampah dipilah, organik, anorganik atau basah kering tadi terpilah, kemudian yang organik ini masuk satu tempat yang kita kenal sebagai TPS 3R atau TPS atau dikenal sekarang ini menurut Permen 153 kalau tidak salah ini namanya TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Harusnya sortasi itu dimulai di sana, di sumber sampah, di pemukiman. Nah, dari sana kemudian residu barulah diangkut, dibuang ke TPA, sehingga TPA dengan cara yang sekarang di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 pengolahan sampah ini di TPA itu jumlahnya berkurang dan kemudian bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan pola yang ada. Kayak di sana pakai bioenergi ya sebetulnya, PLTSA ya, atau digunakan untuk pembangkit listrik di Benowo dan sebagainya, tenaga sampah. Nah, tujuan itu sebetulnya harus kemudian disosialisasikan, kemudian dibangun itu. Saya ingat saya agak lupa, saya mohon dikoreksi nanti, wali kota sebelumnya, ingat saya zamannya Pak Bambang DH ya, sempat sampah yang ada di TPS atau depo sampah itu dibangun insenerator. Sehingga dari rumah tangga, kemudian dibawa tugas sampah, kemudian selanjutnya dibuang ke depo. Di depo itu ada sortasi, tapi sortasinya pada waktu itu menggunakan insenerator. Kemudian ada beberapa kajian yang berkeberatan pada saat menggunakan insenerator itu, karena insenerator itu dibakar dengan pembakaran yang tidak optimal, tidak sempurna. Yang dikhawatirkan debu abu ini, dioksin itu yang kemudian menjadi persoalan. Kemudian itu tidak dilakukan. Kemudian sekarang dari sana semuanya dibawa ke mana? Dibawa ke Benowo. Beberapa contoh sortasi di wilayah itu sebetulnya sampai sekarang masih ada.
TPST itu saya ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Tenggilis Mejoyo masih ada, kemudian di Beratang ada, dan beberapa lokasi masih ada. Nah, kalau itu mungkin bisa dikembangkan dengan pola itu, ada TPST, ada TPS 3R dan sebagainya, sortasi di setiap pemukiman, apakah itu dikelola oleh desa atau kelurahan, saya kira cukup banyak sampah-sampah organik yang bisa terkelola di sana, sehingga yang anorganik yang masih punya nilai ekonomis itu juga dikembangkan. Cuman sayangnya bank sampah, kemudian teman-teman yang melakukan sortasi di pemukiman, khususnya di kelurahan dan sebagainya, kurang optimal, sehingga nilai ekonomis dari penjualan sampah-sampah Plastik? anorganik yang punya nilai ekonomis tadi itu tidak bisa membiayai operasional dari kegiatan itu. Sehingga ini jadi problem juga. Artinya kan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi, dalam arti ini government ini, wajib hadir loh, Mas. Iya, siap. Jadi begini, PAD itu kan salah satunya dihasilkan dari PBB. Kalau kita orang Surabaya, salah satu kewajiban kita membayar pajak. Yang kemudian pajak itu dikelola oleh pemerintah daerah, salah satunya untuk membiayai aktivitas program-program yang ada di wilayah kota itu. Nah, pada saat kami atau masyarakat kemudian meminta kepada pemerintah kota, ya itu memang sudah kewajibannya pemerintah kota harus itu. Mekanismenya memang diatur melalui musrenbang dan sebagainya itu, sehingga tidak setiap orang bisa, Pak aku mentang-mentang aku bayar, aku bang Surabaya, aku pengen ngene kudu dipenuhi, tidak, ada mekanisme dan sebagainya. Tapi saya kira sekarang ini komunikasi ini cukup baik lah masyarakat dengan pemerintah kota dan sebagainya begitu. Tinggal kita coba bangun program-program kemasyarakatan yang memang dibutuhkan masyarakat itu dan bisa sustain, bisa berkelanjutan. Oke, Mas Tok, mohon maaf. Tentunya pemerintah juga harus punya sebuah gagasan besar. Pemerintah harus punya bagaimana persoalan sampah ini tidak hanya persoalan composting, tidak hanya pemilahan, tetapi ini kan harus ada dimanfaatkan. Mas Tok, kita ingat, sahabat Singkong dan Kopi, kami berdua dengan tim ini pernah bekerja sama dengan investor daripada luar negeri. Waktu itu kami berdua bergandengan dengan Governance of Energy. Dan waktu itu juga teknologi yang dipakai adalah teknologi dari Jerman, Seegers. Kemudian investor yang masuk dari Singapura dan dari Australia. Itu kira-kira 25 tahun atau ya 20 tahun yang lalu. Seandainya waktu itu Mas Tok, visibility study kita tidak ditolak, maka di Surabaya ini sudah berdiri pabrik pengelolaan sampah yang nantinya basisnya untuk berubah dikonversi menjadi listrik, dan menurut mereka ini bisa dialirkan 1/4 kota Surabaya listrik. Mereka sudah menghitung tarif data listriknya dan lain sebagainya. Mas Tok, kenapa hal-hal yang besar itu tidak dilakukan? Karena kalau waktu itu kita pernah menghitung kurang lebih dari 6 ton sampah, bahkan sampai 9 ton sampah per hari mereka butuhkan. Kalau itu dilakukan, maka sampah yang di Benowo, sampah yang di Keputih habis untuk mereka dan listrik teraliri mungkin lebih murah. Mas Tok, kenapa pikiran-pikiran, upaya, sebuah grand design yang besar tidak dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya? Dan tidak ada support daripada pemerintah provinsi? Enggak, jadi non sewu ini saya koreksi, sebetulnya yang sekarang sudah dilakukan cukup bagus lah. Benowo sekarang sudah terkelola secara bagus, kemudian aktivitasnya juga operasional dan sebagainya sudah bagus, dan saya kira bukan menjadi persoalan. Apa yang kita tawarkan waktu itu sekarang sudah terrealisasi. Jadi hampir mirip dengan apa yang dulu. Mungkin waktu itu 20 tahun yang lalu pemerintah kota belum berpikir ke arah itu, tapi sekarang sudah berpikir ke arah itu dan sekarang sudah dilakukan. Saya kira tidak ada problem di situ ya. Tapi yang mungkin perlu juga adalah bagaimana sortasi itu dilakukan di pemukiman-pemukiman atau kawasan-kawasan di mana semua sampah tidak harus semuanya ini dibawa ke TPA. Tapi di wilayah-wilayah itu dibangunlah TPS 3R atau TPST tadi, seperti diakomodir di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 sebetulnya pengelolaan sampah itu bisa dilakukan di komunitas dan sebagainya. Tujuannya apa? Sampah ini tidak keluyuran jauh ke sana, bisa dikurangi dulu di lokasi-lokasi sampah itu berasal, sehingga kos pengelolaan itu bisa dikurangi atau di-cut di posisi itu. Nah, yang kedua,
bagaimana peran masyarakat. Peran serta masyarakat sekarang ini jauh lebih bagus daripada dulu. Dulu mereka nggak mau tahu. Kewajiban mereka membayar sampah melalui restribusi, PDAM atau apapun, kemudian mereka harus bayar lagi ke petugas pengangkut sampah di kampung. Dahulu cuma begitu pikirannya. Bagaimana sampah itu selanjutnya dibawa ke TPS ke TPA dan sebagainya, mereka nggak mau tahu. Tapi sekarang masyarakat sudah ikut terlibat dan mau tahu untuk berperan serta itu. Sebetulnya kondisi pemahaman itu masyarakat sudah berkembang jauh lebih baik dari dulu. Makanya sekarang ini ada semacam paradigma, mereka menganggap kalau dulu sampah bukan menjadi persoalan saya, sampah menjadi persoalan Pemkot. Tapi sekarang mereka sudah berkembang, mereka sekarang berpikir bahwa sampah bukan hanya masalah pemerintah kota, tapi sampah juga masalah kita bersama. Nah, pemahaman ini seharusnya menjadi modal awal oleh pemerintah kota, bagaimana peran serta masyarakat ini mulai diwadahi, kemudian diberikan ruang yang harusnya menjadi sebuah kekuatan untuk menyelesaikan problem-problem ini. Oke. Dan bukan hanya masalah sampah ya, tapi masalah-masalah yang lain dan sebagainya. Masuk Surabaya dikelilingi oleh daerah-daerah buffer zone seperti Sidoarjo, Mojokerto dan lain sebagainya. Antar kabupaten, antar kota, ini berarti kan harus kehadiran pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, ini juga hadir untuk persoalan lingkungan. Betul. Bagaimana? Ya, awal dulu sudah cukup lama pembahasan masalah begitu. Kita mencoba komunal ya, maksudnya antar wilayah, 3 daerah utama itu kemudian membahas bagaimana sampah ini bisa dikelola di satu tempat. Contoh sederhana kita ngomong Bangkalan di Socah itu sampai sekarang mungkin belum terselesaikan mungkin ya, sehingga Kabupaten Bangkalan itu masih menghadapi persoalan sampah cukup serius. Nah, Kota Surabaya yang kemudian pengolahan sampahnya ada di Benowo sekarang sudah terkelola cukup bagus dan sebagainya, ini mungkin bisa dilakukan pola kolaboratif begitulah, termasuk juga dengan Sidoarjo, termasuk juga dengan Gresik dan sebagainya. Karena 4 wilayah ini sebetulnya posisinya cukup berdekatan dan sebagainya. Problem sampah saya kira menjadi problem serius, apalagi nanti di masa mendatang ya. Karena problem sampah ini terkait dengan tadi aktivitas manusia, baik langsung maupun tidak langsung, kemudian dalam aktivitasnya manusia tadi pasti menghasilkan sampah. Dan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, problem sampah tadi menjadi semakin banyak. Luasan juga begitu dan sebagainya. Banyak problem tadi yang punya pengaruh terhadap problem sampah ini. Nah, untuk itu saya kira awal memfasilitasi untuk membangun itu, saya ingat beberapa kali provinsi sudah mencoba mendiskusikan dan mencarikan solusi. Tapi perkembangannya saya mohon maaf, memang terakhir saya tidak begitu mengikuti sampai sejauh mana dan sebagainya. Tapi wacana dan upaya cukup serius untuk membangun tadi TPA komunal, TPA untuk beberapa wilayah itu sudah pernah dilakukan, saya kira. Oke, kembali lagi bahwa kalau tadi dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya waktu itu sudah kita ingatkan, kemudian visibilitas tadi sudah kita mintakan, bahkan kita kumpulkan Satuan 9, kita kumpulkan para ahli-ahli pakar-pakar lingkungan, dan waktu itu tiba kesimpulan mereka bahwa memang perlu dibangun itu karena seperti yang dilakukan oleh Brazil, seperti yang dilakukan oleh Guangzhou China, seperti yang dilakukan oleh Kanada, seperti yang dilakukan oleh Australia, termasuk seperti yang dilakukan di Denmark. Nah, ke depan ini kan kita harapkan bahwa ada sesuatu yang cukup besar untuk menyelesaikan sampah ini sehingga manfaatnya juga besar. Kan seperti itu, Mas. Bagaimana? Banyak orang sekarang terutama di dunia maju dan sebagainya menganggap bahwa sampah ini ada penyebutan, ada yang disebut sebagai black gold, ada yang disebut sebagai green gold dan sebagainya begitu. Mereka menganggap bahwa sampah ini sebetulnya sesuatu yang punya nilai yang sangat berharga, yang kalau dikelola secara baik akan memberikan kemanfaatan. Okay. Nah, Surabaya saya kira sudah mulai membangun ke arah sana. Jadi apa yang terjadi di Benowo, saya ingat beberapa waktu yang lalu, terutama sebelum pandemi, karena terakhir ini saya suka ke Gresik, ke daerah Kepatihan. Saya selalu lewat sana, Benowo dan sebagainya. Kadang-kadang saya lewat Benowo dan sebagainya. Saya pikir sudah jauh lebih baik daripada dulu. Nah, tinggal bagaimana apa yang ada baik ini bisa direplikasikan di daerah lain, mungkin. Betul. Saya pikir begitu. Apakah ke Gresik? Gresik ini Ngipik, saya nggak tahu ya sampai sejauh mana TPA Ngipik itu. Kemudian kalau sana yang Jabon itu yang lahan di
dekat Telocor itu untuk pembuangan TPA-nya juga saya belum tahu sampai sejauh mana. Sementara yang Bangkalan di Soca itu saya terakhir sebelum pandemi ingat saya atau setelah pandemi awal-awal itu sempat tidak dioperasikan dan kemudian mencoba di daerah lain. Tapi apa yang terjadi, apa yang sekarang sudah kita bisa lihat hasilnya di Benowo itu mungkin bisa jadi referensi oleh teman-teman di daerah lain itu sebagai sebagai sebuah teknologi atau upaya alternatif yang bisa dikembangkan di daerahnya dan bisa memberikan kemanfaatan. Mas Toto, terima kasih. Sahabat Singkong dan Kopi, memang saya sengaja singkat-singkat saja dengan beliau karena nanti ke depan kita akan membahas bagaimana dengan tsunami, bagaimana dengan disaster management, bagaimana tentang lingkungan. Nah, hari ini memang kita warming up dulu kan istilahnya, tetapi ke depan bagaimana beliau yang sebagai anggota tim juri daripada Adipura itu bagaimana kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Yang jelas dari informasi dan pembicaraan kita hari ini, sahabat Singkong dan Kopi, bahwa masyarakat jangan diam. Karena masyarakat ikut bertanggung jawab atas persoalan sampah, persoalan lingkungan, dan persoalan yang lain. Tetapi masyarakat juga, apabila masyarakat punya ide dan dasar, mungkin melalui Singkong dan Kopi, kita akan sampaikan kepada pemerintah kota, bahwa pemerintah kota Surabaya, pemerintah provinsi Jawa Timur, itu adalah milik kita. Kita milih mereka, dan kita akan bantu mereka. Closing statement monggo Mas Toto, langsung di kameranya Mas Toto. Oke, baik. Pertemuan awal ini saya kira tidak banyak persoalan kita bahas, tapi kesempatan yang baik ini saya kira banyak hal yang harus bisa kita lakukan. Kita menjadi partner solutif terhadap problem-problem lingkungan, problem-problem kebencanaan dan sebagainya. Karena inilah kesempatan kita untuk masih punya kesempatan kita untuk ikut terlibat dalam memperbaiki kondisi dunia ini menjadi lebih baik. Saya kira demikian karena apa yang kita lakukan sekarang ini berkejaran dengan pengerusakan, maka kesempatan yang ada itulah harus kita optimalkan untuk memberikan kemanfaatan tadi. Terima kasih sahabat Singkong dan Kopi, jangan bingung karena saya yakin, saya tadi membayangkan ada 2 video Singkong dan Kopi yang narasumbernya hampir sama. Yang satu mungkin Bang Arif Merdeka Sirait, nah, satu Mas Toto, sama-sama rambut putihnya, sama-sama tamanya sama, itu beda. Yang satu perlindungan jenggot, yang satu perlindungan anak. Ya, yang satu, tetapi jenggotnya Bang Sirait juga sudah mulai tumbuh ya. Banyak begitu. Terima kasih sekali lagi sahabat Singkong dan Kopi, bahwa kami akan selalu ada bersama dengan sahabat-sahabat sekalian untuk hadir memberikan informasi yang terbaik. Bagaimanapun juga tanggung jawab kita semua terhadap lingkungan. Terima kasih Mas Tok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Singkong dan Kopinya begini. Salam Singkong dan Kopi.